Di part sebelumnya, kayaknya Akari mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Jiro. Apakah kali ini dia akan mengakui perasaan yang tumbuh? Biar nggak penasaran terlalu lama, kita langsung mulai aja ke dalam ceritanya. Inilah dia, Fufu Ijo, Koibito, Mima. Hari ini adalah jadwal piket Jiro, maka dari itu dia pergi ke sekolah lebih awal. Sebelum pergi, untuk melengkapi misi mereka menambahkan poin, Akari memasangkan dasi Jiro terlebih dahulu dan hal itu cukup membuatnya jadi salah tingkah. Sesampainya Jiro di kelas, dia malah dikejutkan dengan kehadiran Shiori, karena seharusnya yang menjadi partner piket Jiro hari ini adalah Mei Hamano, sahabat Shiori. Kenapa Mei melakukan ini? Karena ternyata dia ingin Shiori mendekati Jiro lebih-lebih lagi. Mei khawatir kalau nanti lama-kelamaan Jiro akan jatuh hati kepada Akari. Tapi sayang, kegiatan piket pagi hari berakhir biasa saja, tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Mei pun meminta Shiori berusaha lagi di piket sore hari, karena inilah kesempatan yang tepat. Maka dari itu, Shiori mencoba mencari bahan obrolan dengan Jiro yang bisa membawa mereka ke momen nostalgia. Kebersamaan ini tentu saja disukai juga oleh Jiro, bahkan dia tidak sadar kalau Akari mengiriminya pesan. Karena Jiro sangat lama membalas pesan, tadinya Akari akan menghampiri Jiro saja, tapi saat akan masuk ke dalam kelas, Akari terhenti. Dia melihat Jiro sedang bersama Shiori, maka dari itu Akari pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Di malam hari, Jiro sedang melamun. Dia membayangkan betapa menyenangkannya tadi bersama Shiori. Tapi di waktu yang bersamaan, Jiro juga sadar kalau Shiori pasti tidak mungkin menyukai pria sepertinya. Saat Jiro melamun tidak lama dari itu, Akari datang membawakan susu hangat. Di tengah obrolan yang biasa, tiba-tiba Akari meminta Jiro memanggil nama depannya, yaitu Akari. Awalnya Jiro menolak, tapi setelah diejek Akari beberapa kali, akhirnya Jiro memanggil nama Akari. Mendengar nama depannya disebut, Akari malah jadi salah tingkah. Dia merasa senang karena akhirnya dipanggil nama depan. Tapi sayangnya panggilan itu bukan panggilan permanen, karena pada akhirnya Jiro kembali memanggil nama belakang Akari, yaitu Watanabe. Akari pun menarik baju Jiro untuk tetap memanggilnya Akari, karena Akari suka dipanggil itu. Selain itu, Akari sudah memanggil nama depan Jiro kan, Akari tidak mau terlihat hanya Akari lah yang menyukai Jiro. Mendengar pernyataan itu, baik Jiro maupun Akari sama-sama terkejut. Akari sudah sangat malu, dia seperti sudah keceplosan, maka dari itu dia pun berlari ke kamarnya. Di keesokan harinya, wali kelas mengumumkan kalau sejak praktik menikah diselenggarakan, banyak murid yang mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Maka dari itu, untuk meningkatkan kemampuan, sekolah akan mengadakan tes dasar, dan jika ada yang diremedial, maka para murid harus mengikuti jam pelajar tambahan, tapi tetap harus berpasangan. Mengetahui hal itu, Jiro pun memaksa Akari untuk belajar karena dia tidak ingin ikut remedial. Jiro sudah mencurigai kalau Akari lemah dalam belajar, dan benar saja sih, di sesi belajar ini Akari menunjukkan tingkat bosan yang luar biasa. Akari malah mengajak Jiro melakukan hal lain daripada belajar. Untungnya godaan ini tidak menggoyahkan Jiro, dia mengalihkan perhatian Akari dengan memuji jawaban Akari yang ternyata hampir benar setengahnya. Dan sepertinya pengalihan itu berhasil, karena Akari langsung kembali bersemangat mengejarkan sisanya. Setelah berhasil menyelesaikan tugas, Akari memuji Jiro karena sudah mengajarinya. Akari bahkan memanggil Jiro menjadi sensei. Mendengar kalimat itu entah kenapa membuat Jiro jadi tersipu malu. Seperti biasa, Akari mengejek Jiro dengan memancing Jiro agar mau jujur kalau dia sangat berdebar-debar diperlakukan seperti itu oleh Akari. Tapi sepertinya percobaan itu tidak memperlihatkan apapun karena Jiro malah memalingkan wajah. Akari terus berusaha membuat Jiro tergoda. Tapi saking ekstrimnya kali ini bagi Jiro, dia pun langsung membalas serangan Akari. Jiro yang sekarang benar-benar sudah kehilangan kendali. Akari saja yang melihatnya jadi ketakutan. Saat Jiro mencoba mencium Akari, tidak lama dari itu Akari menyadari kalau Jiro mimisan. Di sanalah mereka akhirnya bisa menghentikan kemesraan itu. Setelah merasa aman, akhirnya Jiro menanyakan alasan Akari bertingkah aneh seperti tadi. Dengan wajah malu-malu, Akari memberitahu kalau dia kesal melihat Jiro yang sangat tidak ingin ditinggal Shiori. Buktinya saja Jiro memaksa Akari belajar. Jiro pun memberi pembelaan kalau apa yang dia lakukan sekarang untuk Akari juga. Bukankah Akari sangat ingin bersama Minami? Jiro di sini hanya membantu Akari agar cepat dekat dengan Minami. Jiro hanya menjadi beban, karena sejak awal yang sangat ingin mendapat nilai A kan Akari. Mendengar semua penjelasan itu, Akari hanya terdiam. Dia tiba-tiba teringat kalau jika nanti dia benar-benar bertukar pasangan, semua kebersamaan ini akan hilang. Entah kenapa, mengingatnya saja, Akari tidak sanggup. Di keesokan harinya, Jiro merasa aneh kepada Akari, karena tiba-tiba saja Akari memanggil nama belakang Jiro, yaitu Yakuin. Jiro mencari berbagai macam kemungkinan penyebab Akari seperti itu, tapi yang ada di benaknya hanya kejadian ketika mereka mengobrol di balkon, momen di mana Akari sangat ingin dipanggil nama depannya. Awalnya Jiro tidak yakin akan hal itu, tapi tidak salah kan kalau mencoba.
Jiro pun memanggil nama depan Akari dan tentu saja Akari yang tiba-tiba mendengar hal itu jadi tersipu malu. Akari pun akhirnya mengatakan perasaannya kalau dia ingin Jiro mengikuti keegoisannya selama mereka masih bersama. Memanggil nama depan adalah hal yang wajar kan bagi suami istri. Mendengar hal itu, Jiro pun sadar kalau ya inilah kesempatannya. Karena jika nanti mereka berpisah, Jiro tidak akan pernah bisa lagi memanggil nama depan Akari. Lalu di sini, Mei melihat hasil ujian dasar dan dia dikejutkan dengan hasil Jiro dan Akari yang menduduki peringkat ke-8. Maka dari itu Mei memarahi Shiori karena belum juga mengambil langkah mendekati Jiro. Mei hanya mengingatkan kalau Jiro adalah orang yang pasif. Dia tidak akan mengambil langkah duluan kecuali perempuannya agresif. Dan Akari adalah orang yang bisa saja merebut Jiro dengan mudah. Ketika mereka berdua sibuk membahas Jiro, tiba-tiba bola mengenai wajah Shiori dan membuatnya pingsan. Pingsannya Shiori dimanfaatkan Mei untuk menyuruh Jiro datang menjenguknya dengan alasan Mei tidak bisa menjaga Shiori. Shiori yang mengetahui rencana itu tentu saja sangat gugup akan kedatangan Jiro. Hadirnya Jiro di sampingnya membuat Shiori teringat tentang rencananya merebut Jiro. Maka dari itu, dengan malu-malu Shiori tiba-tiba membahas bagaimana dirinya sangat gugup jika dekat dengan laki-laki. Mungkin jika Jiro mau, Shiori ingin dilatih Jiro berciuman. Tapi Shiori menambahkan alasannya kenapa ingin berciuman dengan Jiro, yaitu karena Jiro lah laki-laki yang dekat dengan Shiori. Jiro tentu saja sangat terkejut dengan pernyataan itu. Dia pun menanyakan kepada Shiori apakah dia benar-benar dengan keputusannya, dan jawaban Shiori tentu saja benar. Dengan perlahan Jiro pun mendekat, tapi saat wajah mereka sudah sangat dekat, tiba-tiba terdengar suara seseorang masuk dan ternyata itu Sachi. Melihat ada 2 sepatu di salah satu kasur, Sachi memutuskan untuk pergi saja dari sana. Apa yang terjadi dalam sana? Ya, inilah yang terjadi. Secara tidak sengaja, mereka malah benar-benar berciuman. Jiro terjatuh karena terkejut mendengar seseorang masuk. Keadaan ini tentu saja sangat canggung. Maka dari itu, Jiro pun izin kembali ke kelas. Sedangkan di sini, Akari bertemu dengan Sachi yang mengeluh gagal rebahan di ruang UKS karena melihat ada sepasang murid yang melakukan hal senonoh. Di waktu yang bersamaan, Akari menerima pesan dari Jiro yang meminta maaf telat membalas pesan karena baru menjenguk Shiori di ruang UKS. Di sanalah Akari sadar kalau orang yang dipergoki Sachi adalah Jiro dan Shiori. Mengetahui hal itu entah kenapa Akari jadi sangat sedih. Dia bahkan telat pulang dan memutuskan pergi ke kafe untuk menenangkan diri. Minami yang kerja paruh waktu di tempat itu melihat Akari yang termenung. Maka dari itu dia pun memberikan menu pilihan Akari dengan topping yang lebih banyak. Setelah menenangkan diri, Akari kembali ke rumah, tapi dia malah melihat Jiro yang sudah tertidur di ruang tengah. Banyak barang yang berserakan dan Akari tidak suka akan hal itu. Dia pun merapikan beberapa pakaian. Akari melihat meja dan dia menyadari kalau sejak tadi Jiro ternyata menunggu kepulangannya. Akari jadi tersentuh. Dia pun tiba-tiba merasakan gerah yang luar biasa, karena ternyata penyebabnya minuman yang dia minum tadi. Ada sebuah pesan sih yang baru masuk, mengatakan kalau minuman yang tadi Akari minum ada whiskinya. Tapi di sini untungnya Akari bisa menahan diri dan dia hanya tertidur memeluk Jiro saja. Keesokan paginya, Jiro tentu saja terkejut melihat Akari di sampingnya hanya menggunakan baju dalam. Akari pada saat itu memanfaatkan keadaan dengan mengatakan kalau mereka sudah melakukan itu tadi malam. Apa Jiro tidak ingat? Apa Jiro baru melakukannya jadi mudah lupa? Jiro mencoba meresapi tapi akhirnya dia malah meminta maaf jika memang dia melupakannya. Karena Jiro kan tidak pernah melakukan hal itu. Mendengar jawaban Jiro, Akari jadi sadar kalau kemarin di UKS Jiro tidak melakukan hal di luar batas dengan Shiori. Akari merasa lega karena pancingannya ini benar-benar bekerja. Akari pun tertawa dan mengatakan kepada Jiro kalau apa yang dikatakannya tadi hanya pura-pura. Sejak kejadian kecelakaan ciuman, Jiro merasakan kalau Shiori menghindarinya dan kecanggungan di antara mereka berdua terasa oleh Sachi dan Natsumi yang kebetulan sedang membantu Shiori piket. Melihat hal itu, Sachi dan Natsumi pun memberi saran kepada Akari untuk jangan terbawa suasana kebersamaan dengan Jiro karena semua yang mereka lakukan hanya sementara. Untuk membuat Akari mengejar Minami lagi, mereka berdua pun membuat rencana pergi ke festival kembang api. Di sana mereka akan membuat Akari dan Minami berduaan. Karena sahabatnya sudah membuat rencana ini, tentu saja Akari pun berdandan dengan sangat maksimal. Dia bahkan meminta bantuan Jiro mengikat ikatan yukata dan merangkai pitanya. Jiro merekomendasikan berbentuk ribbon, tapi menurut Akari, Minami adalah orang yang dewasa. Tidak mungkin dia menyukai hal-hal yang terlihat kekanak-kanakan. Mau tidak mau, Jiro pun menuruti permintaan Akari. Selama memasangkan pita, Jiro merasakan adanya kecemburuan, karena Minami akan melihat Akari menggunakan yukata yang sudah dia bantu pasangkan.
Singkat cerita, Akari pun sampai di festival. Sachi dan Natsumi memuji kecantikan Akari hari ini. Tapi sayang, penampilan hari ini sia-sia. Karena tidak lama dari itu, Terafune memberitahu Sachi kalau Manami gagal untuk bergabung. Hari ini, kafe tempatnya bekerja sedang sibuk. Sachi tentu saja kesal, maka dari itu dia pun meminta Terafune dan teman-teman membelikan mereka makanan sebagai ganti rugi. Sachi dan Natsumi pun menyusul para anak laki-laki agar mereka tidak kabur. Sambil menunggu kembalinya Sachi dan Natsumi, Akari berkeliling sebentar. Dia merasa kecewa sekaligus lega karena Minami tidak datang. Entah kenapa Akari sebenarnya tidak enak jika meninggalkan Jiro seperti itu. Lagi pula yukata ini pun terbentuk berkat Jiro juga. Di tengah lamunannya Akari malah tidak sengaja melihat Minami bersama Shiori. Akari sangat terpukul karena sebelumnya Minami beralasan tidak bisa datang karena kerja per waktu. Sachi dan Natsumi yang melihat ekspresi Akari seperti ini tentu saja khawatir apa yang sudah terjadi kepada Akari. Akari pun meminta izin untuk pulang karena dia tidak enak badan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Minami? Jadi, Minami sebenarnya memang akan pergi bekerja, tapi sebelum pergi, Minami dimintai tolong Shiori untuk pergi berbelanja. Tapi walaupun begitu, di mata Akari masih berbeda. Dia tidak tahu faktanya, maka dari itu Akari menelpon Jiro sambil menangis. Mendengar tangisan Akari, Jiro langsung berlari keluar dan saat membuka pintu, Jiro malah dikejutkan oleh keberadaan Akari yang sebenarnya. Sambil menangis, Akari meminta maaf kepada Jiro karena dia pulang lebih awal. Padahal Jiro sudah membantunya menggunakan yukata. Jiro pun mendekat dan memeluk Akari, menenangkannya dalam keheningan. Setelah semuanya tenang, mereka berdua pun melihat kembang api bersama. Akari tiba-tiba menanyakan kepada Jiro apakah penampilannya menggunakan yukata hari ini imut. Dengan malu-malu, Jiro mengiyakannya. Tapi menurutnya akan terlihat imut lagi jika pitanya seperti apa yang disukai Jiro. Akari pun mendekat dan mengizinkan Jiro merubah ikatan yukatannya sesuai yang Jiro mau. Karena bentuk ribbon adalah yang cukup sulit, Akari pun membuka tutorial. Dan saat Akari melihat tutorial, Jiro mendekat. Hal ini tentu saja membuat Akari terkejut. Bahkan sampai handphonenya hampir terjatuh. Untungnya Jiro menahannya. Tapi posisi ini membuat mereka saling berpelukan. Saat Jiro akan melepaskan pelukannya, Akari malah menahan. Dia meminta Jiro terus seperti ini. Mereka pun melihat kembang api sambil berpelukan. Tidak ada yang menolak keadaan ini. Karena kalau dipikir-pikir lagi, melihat kembang api bersama seperti ini bisa saja menjadi momen pertama dan terakhir bagi mereka kan? Lalu di sini, Shiori yang sedang melamun dihampiri Minami. Di sana Minami menanyakan apa yang sedang Shiori pikirkan. Shiori pun akhirnya mau menceritakan apa yang mengganjal di hatinya, itu tentang kejadian ciuman dengan Jiro. Tapi di sini Shiori mengumpamakan kalau cerita ini adalah tentang temannya, bukan dirinya. Minami yang mendengar cerita sampai terkejut, bahkan minumannya tumpah loh ke badannya. Minami pun memberi saran kepada Shiori untuk lebih percaya diri mengungkapkan perasaan, jangan sampai terlambat. Pernyataan itu sama sih dengan apa yang dipikirkan Mei. Dia sama-sama minta Shiori lebih percaya diri dan jangan menghindari Jiro. Di tengah obrolan, Terafune yang menjadi suami Mei meminta izin untuk pergi menginap bersama temannya. Kebetulan Minami juga bergabung, jadi malam ini Mei dan Shiori bisa menginap bersama. Shiori tentu saja senang-senang saja karena bisa pesta piyama dengan sahabatnya. Berbeda dengan Mei, sepertinya dia menyimpan rasa kepada Shiori karena dia cukup gugup ketika mengingat bisa satu kamar dengan Shiori. Tapi sepertinya rencana sekamar dengan Shiori ini tiba-tiba gagal ketika Shiori mengatakan kalau di kamarnya akan ada banyak foto kebersamaannya dengan Jiro. Di sana Mei memutuskan untuk pulang saja. Dia merasa cemburu. Dia beralasan kalau ibunya meminta Mei untuk pulang sebentar. Sedangkan di sini, Jiro mencurahkan kegundahannya tentang kejadian dengan Shiori. Dan tentu saja bagi kamu, apa yang terjadi antara Shiori dan Jiro bukanlah sebuah kecelakaan. Pasti ada hasrat tersembunyi di dalamnya. Kamu malah berbalik emosi. Dia merasa dikhianati oleh Jiro karena sudah berciuman lebih dulu. Untuk menghilangkan keberuntungan Jiro dalam berciuman, kamu berniat untuk menutupinya dengan ciumannya sendiri. Di tengah usaha Jiro untuk menghindari ciuman kamu, Jiro menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikannya dan ternyata itu Shiori. Apakah Shiori melihat kejadian aneh itu? Tentu saja tidak. Shiori saat itu sedang diselimuti halusinasi melihat tulisan ciuman di spanduk, padahal bukan. Jiro yang melihat Shiori pergi tentu saja mengejarnya dan segera mengatakan apa yang terjadi. Shiori tentu saja heran apa sih yang dimaksud Jiro. Melihat ekspresi Shiori yang kebingungan, di sana Jiro sadar kalau Shiori tidak melihat apa yang tadi terjadi dengan kamu. Untuk mengalihkan perhatian, Jiro pun menawarkan diri membawakan barang bawaan Shiori yang terlihat berat. Di tengah perjalanan, Jiro jadi teringat untuk memperbaiki hubungannya dengan Shiori yang kaku. Maka dari itu dia langsung meminta maaf kepada Shiori tentang kejadian di UKS. Mendengar itu, Shiori langsung menghentikan Jiro untuk jangan meminta maaf lagi. Karena mau bagaimanapun juga, itu permintaan Shiori. Lagi pula, Shiori senang bisa belajar hal itu dengan Jiro. Bahkan Shiori sangat berterima kasih.
Melihat respon Shiori seperti ini, Jiro sebenarnya senang, tapi di sisi lain ada sedihnya. Karena mau keadaan apapun yang sudah mereka lakukan, ternyata tidak merubah status mereka untuk lebih dari teman. Sampai di sini dulu ya. Kayaknya Shiori udah mulai agresif nih mendekati Jiro. Tapi sayang, Jiro belum membaca perasaan Shiori dan Shiori belum terlalu terbuka. Terus sekarang nambah juga sama perasaan Akari yang semakin besar. Duh, siapa sih yang akan dipilih oleh Jiro? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran, kalian harus sabar dulu karena semuanya akan terjawab di part 3. Makasih yang udah selalu setia di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato, gozaimasu.